Semuanya. Perkenalkan, nama saya Enda Fedianti dengan NIM 12333551011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan materi tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi. Nah, secara harfiah, ideologi ini berarti ilmu tentang pengertian dasar. Ide dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita yang harus dicapai, sehingga cita-cita ini sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Ideologi berisi seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-cita atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Menurut Wiwano 2016-288. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua adalah ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga adalah ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan luas namun beragam. Yang keempat adalah ideologi mencangkup beberapa sektor pemikiran dan panutan. Fungsi ideologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua adalah ideologi berfungsi sebagai panduan. Orang lain melihat dirinya. Yang keempat itu adalah ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi itu ada 2. Yang pertama, ideologi fasisme dengan kedua itu adalah ideologi komunis. Pertama, saya akan menjelaskan ideologi fasisme. Menurut dalam Sukarna 191-2, organisasian pemerintah dan masyarakat secara oleh ketidaktahuan suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalisis, rasialisis, militeristik, dan imperialisis. Yang pertama itu. Kedua itu menanggap persamaan dasar manusia. Yang ketiga adalah etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Keempat adalah pemerintah dilakukan oleh golongan elitis, totalisme. Saya akan menjelaskan juga ideologi komunis. Ideologi komunis ini, yang dimaksud ideologi komunis ini ialah sistem politik sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran fasisme realisme. Sumber pokok doktrin komunis adalah Manifesto Komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan F. Engels. Itu ada 4. Sistem sentralisme demokratis. Ada juga yang menjelaskan dulu ideologi liberal. Secara etimologis, liberal berasal dari kata liber, bahasa Latin yaitu yang berarti fer. Selanjutnya, liberal berarti tidak dibatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam pendapat. Pokok ideologi liberal ini menurut Sukarno 1981 sampai menolak donatisme. Saya akan menjelaskan juga ideologi Islam.
Ya, ini ya Wahyu Allah Soeharto. Itu ada 6. Yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Ketiga, berusaha dan mufakat. Keempat, memegang persamaan asal manusia. Kelima, etika, tingkah laku berdasarkan atas kerjasama. Keenam itu adalah menegakkan keadilan. Dan kelima itu adalah ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara, sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan. Begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang dicita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Nah, aspek ideologi itu adalah politik umum. Politik hukum kan. Islam itu adalah kan demokrasi liberal, waktu hukum untuk melindungi individu, waktu dalam politik mementingkan individu kan. Waktu komunisme politik hukum itu kan ada demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggar komunitas kan. Dan itu soal politik hukum itu ada demokrasi hukum kolektivitas, betul diutamakan kebersamaan, betul tapi kan masyarakat sama dengan negara kan. Betul Pancasila, politik hukum itu kan demokrasi Pancasila, hukum untuk melindungi tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Aspek ideologi realisme ekonomi itu adalah peran negara kecil betul swasta mendominasi, setelah itu terakhir kapitalisme, betul komunisme ekonomi itu adalah peran negara dominan, setelah itu betul sosialisme ekonomi itu adalah peran negara ada untuk pemerintahan, selanjutnya itu keadilan distributif. Nah, Pancasila. Aspek ideologi itu kan agama, betul realisme itu adalah agama urusan pribadi, setelah itu bebas beragama, setelah itu bebas memilih, setelah itu bebas tidak beragama. Itu komunisme itu adalah agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat, setelah itu ateis. Agama itu harus mendorong berkembanglah kebersamaan. Setelah itu, Pancasila itu bebas memilih salah satu agama. Setelah itu, agama harus menjiwai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, keempat itu kan ada aspek ideologi pandangan terhadap individu dan masyarakat. Semua pandangan terhadap individu dan masyarakat itu adalah individu lebih penting daripada masyarakat. Setelah itu, masyarakat diabaikan bagi individu. Nah, setelah itu komunisme itu kan komunisme pandangan terhadap individu dan masyarakat itu kan individu tidak penting. Kelima itu adalah aspek analogi ciri khas. Betul, realisme itu realisme ciri khas itu adalah penghargaan atas HAM, yaitu demokrasi, yaitu negara hukum, setelah itu menolak dogmatis, setelah itu bereaksi terhadap absolutif. Komunisme, setelah itu ateisme, dogmatis, setelah itu opositoris, tingkah HAM, setelah itu sosialisme itu adalah kebersamaan, akomodasi, seluruh jalan tengah. Nah, materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi
ideologi lain. Pentingnya ideologi Pancasila ini juga sebagai ideologi negara Indonesia di tengah ideologi lain dapat dilakukan beberapa upaya di antaranya yang pertama itu adalah menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Luhur Pancasila. Yang kedua itu adalah melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Empat itu adalah menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepentingan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila bukanlah nilai-nilai dari luar, tetapi bersumber dari kepercayaan rohani bangsa, serta di mana nilai-nilai bersama itu adalah hasil kesepakatan warga negara, bukan paksaan atau tekanan pihak lain. Lebih dari itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 5, yaitu nilai dasar yang bersifat abstrak, mendasar, dan garis besarnya yang sisinya tidak langsung bersifat opsional. Wiwano 2016.297. Sekian, terima kasih. Bye-bye.